Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu subbab dari bab 2 Norma dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pendidikan Pancasila kelas 7 ya anak-anak. Nah, salah satu subbab dari bab 2 Norma dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang akan kita bahas dan akan kita pelajari dalam video kali ini adalah subbab yang keempat ya anak-anak. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari dan memahami bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu di subbab yang ketiga ya anak-anak, maka di subbab yang keempat ini kita akan mempelajari mengenai proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Jadi subbab atau bagian keempat yang akan kita pelajari di bab 2 ini adalah tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD NRI tahun 1945. Nah, dalam video kali ini Ibu akan mencoba untuk menjelaskan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan membaginya ke dalam dua bagian ya anak-anak, yaitu bagian yang pertama nanti akan Ibu jelaskan mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan bagian yang kedua nanti dilanjutkan dengan penetapan atau pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Baiklah, kita memasuki bagian yang pertama dulu ya anak-anak, yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ya, untuk mempelajari perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kita sedikit flashback ke belakang ya anak-anak di materi bab 1 yang sudah kalian pelajari ya, terkait dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang pertama BPUPK ya anak-anak, di mana di sidang pertama BPUPK itu berhasil melahirkan dasar negara Pancasila, yang mana nama Pancasila itu diusulkan oleh Insinyur Soekarno dan kemudian disepakati oleh seluruh peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, setelah nama Pancasila itu disepakati, maka kemudian BPUPK itu membentuk suatu panitia yang terdiri dari 9 tokoh yang kita kenal dengan nama Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini bertugas untuk menyusun isi dan urut-urutan sila Pancasila ya, yang kemudian isi dan urut-urutan sila Pancasila itu berhasil dirumuskan dan diselesaikan pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah berhasil merumuskan dan menyelesaikan isi dan urut-urutan sila Pancasila, maka kemudian kelima sila Pancasila itu dimasukkan ke dalam alinea keempat naskah pembukaan atau naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta ya anak-anak. Nah, jadi selain menyepakati isi sila-sila Pancasila, Panitia 9 ini juga berhasil menyusun naskah pembukaan ya anak-anak,
Anak-anak perlu mengingat kembali sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 terdiri dari dua bagian ya anak-anak, yaitu bagian yang pertama bagian pembukaan dan bagian yang kedua adalah bagian batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, bagian yang pertama yaitu bagian pembukaan atau bagian mukadimah itu telah dihasilkan dan telah disepakati oleh Panitia 9 di dalam sidangnya tanggal 22 Juni 1945. Nah, setelah pembukaan berhasil dirumuskan dan diselesaikan, maka kemudian BPUPK ini melanjutkan tugasnya yang kedua. Tugasnya yang kedua apa anak-anak? Tugasnya yang kedua yaitu menyusun rancangan hukum dasar atau rancangan undang-undang dasar di bagian yang kedua, yaitu bagian batang tubuh atau bagian pasal-pasalnya ya anak-anak. Kapan BPUPK ini kemudian melanjutkan tugasnya untuk menyusun isi dari Undang-Undang Dasar atau menyusun bagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Nah, BPUPK ini mengadakan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bagian batang tubuh atau bagian pasal-pasal di sidangnya yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam kurun waktu 1 minggu tersebut, BPUPK berusaha keras untuk bisa menyelesaikan rancangan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 untuk melengkapi bagian yang kedua, yaitu bagian batang tubuh. Kemudian kita akan mempelajari apa saja agenda yang dilaksanakan oleh BPUPK di tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dalam menyusun rancangan hukum dasar. Hukum dasar tertulis itu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya anak-anak. Baik, kita pelajari di tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 1945 agenda apa saja yang dilaksanakan oleh BPUPK pada rapatnya di tanggal 10 sampai 11 Juli 1945. Baik, pada tanggal 11 Juli 1945 dibentuk beberapa panitia, yaitu yang pertama adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. Nah, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 19 orang tersebut kemudian membentuk lagi sebuah panitia yang dinamakan dengan nama Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, yang mana Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar itu diketuai oleh Supomo. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo itu memiliki beberapa anggota, diantaranya yaitu Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Andries Alexander Maramis atau A.A. Maramis, Singgih Agus Salim, dan Sukiman. Tugas Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar itu adalah membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian panitia yang kedua yang dibentuk tanggal 11 Juli adalah Panitia Pembela Tanah Air atau disingkat PETA ya anak-anak, diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Kemudian panitia yang ketiga yang dibentuk yaitu Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, pada rapat di tanggal 11 Juli 1945 tersebut, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 19 anggota tadi dengan suara bulat menyetujui bahwa isi pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 akan diambilkan dari isi naskah Piagam Jakarta yang sudah dihasilkan oleh Panitia 9 di tanggal 22 Juni 1945 seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya anak-anak.
Kemudian setelah tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 kita menuju pada rapat BPUPK di tanggal 13 Juli 1945. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo melaporkan hasil kerjanya kepada panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Beberapa hal yang dilaporkan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang kemudian disepakati pada tanggal 13 Juli 1945 diantaranya yaitu yang pertama, menyepakati ketentuan tentang lambang negara. Yang kedua, menyepakati bentuk negara kesatuan. Yang ketiga, menyepakati sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan yang keempat, menyepakati dibentuknya panitia penghalus bahasa yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Supomo. Panitia penghalus bahasa tersebut bertugas untuk menyempurnakan bahasa yang ada dalam rancangan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Baik anak-anak, kemudian kita masuk pada rapat BPUPK di tanggal 14 Juli 1945. Nah, pada rapat atau sidang BPUPK tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja seluruh panitia yang menetapkan 3 hal, yaitu mengenai yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga yang ditetapkan adalah bagian batang tubuh yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 42 pasal dengan rincian 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan serta 1 pasal aturan tambahan. Kemudian di rapat BPUPK pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPK ini melanjutkan rapatnya atau sidangnya dengan agenda pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi rancangan Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan tanggal 14 Juli 1945 kemudian dibahas kembali di tanggal 15 Juli 1945. Kemudian di rapat BPUPK pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar telah diterima dengan suara bulat oleh seluruh peserta BPUPK. Nah, kemudian di tanggal 17 Juli 1945 setelah naskah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diterima dan disetujui, maka naskah tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah Jepang. Nah, dengan selesainya tugas BPUPK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Jepang di tanggal 17 Juli 1945, maka berarti tugas BPUPK yang kedua itu telah selesai. Nah, kemudian agar naskah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang telah disusun oleh BPUPK dalam sidangnya yang kedua itu bisa berlaku dan bisa dilaksanakan, maka naskah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu perlu disahkan atau ditetapkan. Nah, baik anak-anak, kita menuju ke bagian yang kedua ya, di subbab perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Setelah selesai merumuskan naskah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, BPUPK kemudian dibubarkan karena tugasnya dianggap telah selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau yang disingkat dengan PPKI atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zunbi Inkai, yang mengambil alih tugas untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan dan menetapkan hukum dasar tertulis Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang semula merupakan badan bentukan Jepang, kemudian oleh bangsa Indonesia diubah menjadi badan nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ini karena penambahan 6 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanpa sepengetahuan dari Jepang ya anak-anak. Jadi PPKI yang semula dibentuk oleh Jepang dengan 21 anggota kemudian ditambahkan 6 anggota yaitu Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, Ki Hajar Dewantara, Wiranata Kusuma, Kasman Singodimedjo, Iwan Kusuma Sumantri, itu 6 anggota tambahan ya anak-anak. Jadi dari 21 anggota menjadi 27 anggota ya, 21 anggota yang dibentuk oleh Jepang yang kemudian ditambahkan 6 anggota oleh bangsa Indonesia, oleh tokoh Indonesia tanpa sepengetahuan dari Jepang. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa PPKI ini adalah badan nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu hari kemudian setelah proklamasi Indonesia dikumandangkan atau diumumkan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Sidang tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diumumkan. Nah, di dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu dihasilkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis negara Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden sementara waktu sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 resmi berlaku sebagai hukum dasar tertulis Indonesia. Baiklah, jadi kesimpulannya, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang telah dirumuskan dan dihasilkan oleh BPUPK dalam sidangnya yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 itu kemudian disahkan atau ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan menetapkan 2 hal lainnya, yaitu memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden sementara waktu sebelum MPR dan DPR dibentuk. Baiklah, itu tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan melalui video kali ini. Semoga dengan penjelasan yang Ibu sampaikan, anak-anak jadi lebih bisa memahami materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.